Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini, maupun Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti tayangan ini secara online beribadah bersama dengan kami. Selamat bergabung dan selamat menikmati hadirat Tuhan yang indah pagi hari ini. Hari ini kita memastikan bahwa setiap kita pasti diberkati lewat ibadah ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami datang menghadap Engkau ya Tuhan, bukan dengan tangan hampa, tapi kami membawa setiap ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau Sang Pemilik kehidupan kami yang sudah sangat baik bagi kami. Pelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib, sampailah kami di hari ini ya Tuhan, di penghujung tahun ini. Kami begitu siap untuk mengalami Engkau dalam ibadah ini. Berkati setiap kami, pulihkan setiap kami, sembuhkan setiap kami. Dengan hati bersyukur kami buka ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat pujian kepada Tuhan bersama. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan hidupku dalam-Mu, hidupku dalam. Ucap terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku, Engkau sangat baik. Lama-lama ya Syekh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, dengan apa kan ku balas selain memuji, selain menyembah. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, katakan, oh jangan apakan ku balas. Ya lama-lama ya Syekh, haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Satu hati, satu suara, dengan apakanku. Kami menyadari semua yang ada pada kami, karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur bersama katakan haleluya, haleluya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas ya Tuhan. Kami kejam kebaikan-Mu setiap hari. Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur selamanya. Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, katakan segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur, kami sembah Allah yang hidup, kekasih jiwa kami, juru selamat kami. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita bangun mezbah-Mu dengan Tuhan.
berikan kepada Tuhan apa yang patut Tuhan terima hari ini. Oh, segala pujian syukur, segala penyembahan kami, Engkau layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lama-lama ya Syekh, ya lama-lama ya Syekh. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Dan hari ini kami sembah, kami pujikan Engkau Tuhan, oleh karena perbuatan tangan-Mu yang besar bagi kami. Glory, haleluya. Terus sembah Tuhan. Oh, alami perjumpaan yang indah pagi hari ini dengan Tuhan. Haleluya. Ada damai dan sukacita di hadirat-Mu. Ada kesembuhan di hadirat-Mu. Ada pemulihan di hadirat-Mu Tuhan. Kerjakan bagi kami. Haleluya. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Kudi, amin. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Gurih, oh terpujilah Tuhan, amin. Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari datang kembali bernyanyi. Bila ku pandang hasil karya-Mu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Gurih, oh haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai, mari bersama nyanyikan dengan iman. Haleluya. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Gurih, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Mari sekali lagi sama-sama. Damai sejahteraku seperti sungai terus mengalir bagi setiap kami.
Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi. Damai sejahtera-Ku, sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Seperti sungai yang tidak berhenti. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Hatiku damai walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat. Hanya Yesus, amin. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Sama-sama, hanya Yesus jawaban hidupku. Mari angkat pujian ini. Bersamanya hatiku damai walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Oh, hanya Yesus jawaban hidup. Mari Bapak Ibu katakan bersamanya. Ya Yesus, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Oh, hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi. Bersamanya hatiku damai walau dalam lembah kegelapan. Amin, amin. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun menghiburku, tak seorang pun. Lantang-lantang katakan, hanya
aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan mujizat-Mu, berikan kesembuhan-Mu, berikan pemulihan-Mu ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, beri kami Tuhan hati yang bisa percaya, hati yang teguh, hati yang tenang, hati yang penuh dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, biar hadirat-Mu ya Tuhan penuhi setiap kami semuanya. Oh ya labakashini mila bala 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 bala. Mari saudara berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh ya la bala 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 bala. Dola bala 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 bala. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya padamu. Kami percaya padamu Yesus. Kami percaya padamu Yesus. Mujizat masih ada buat kami. Mari saudara datang pada Yesus. Katakan mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, terima kasih. Tiap kali kami berdoa, memuji, menyembah-Mu, kami rasakan Tuhan hadirat-Mu yang membawa ya Tuhan pemulihan, kesembuhan. Dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera-Mu. Makasih Yesus, Engkau datang ya Tuhan membawa damai sejahtera-Mu di bumi ini. Makasih Yesus, Kau datang membawa damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Damai sejahtera yang melenyapkan kecemasan, kegelisahan. Dan juga ya Tuhan kegentaran di hati kami. Makasih banyak Bapa, terima kasih. Makasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Sucikan kami semua dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biarlah renungan firman-Mu pada saat ini menara doa. Sungguh ya Tuhan dapat menumbuhkan kasih kami, iman kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin berikan judul khotbah saya, yaitu Yesus datang membawa damai sejahtera di bumi. Yesus datang membawa damai sejahtera di bumi. Saudaraku, ya kan, saya ingin ajak saudara untuk melihat, membaca sama-sama dengan saya, ya kan, dalam Lukas 2 ayat 11 sampai 14. Mari kita akan baca sama-sama saudara. Lukas 2 ayat 11 sampai 14 kita baca. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Katakan amin saudara. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Siapa orang yang berkenan? Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah orang yang berkenan kepadanya. Katakan amin saudaraku. Jadi damai sejahtera di bumi ini, saudaraku, ya kan, akan tinggal di antara orang yang berkenan. Orang yang percaya bahwa Yesus benar-benar datang ke dunia ini untuk menjadi apa? Juru selamat. Juru selamat. Jadi pesan Natal adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kita mempunyai juru selamat. Namanya siapa saudara? Yesus Kristus Tuhan. Ya, yang siap sedia
untuk menyelamatkan kita. Saudaraku, dalam segala perkara. Kata juru selamat ini bicara tentang penolong. Katakan amin saudara. Nah, ada banyak orang saudara mencari pertolongan, mencari penolong. Nah biasanya saudaraku, ya kan kita beberapa orang mendapatkan penolong saudara. Tetapi setelah ditolong, orang yang menolong itu minta apa namanya? Minta upah. Minta balasan, minta dan lain sebagainya. Beberapa orang dia bilang, Pak, saya lama gak punya anak, saya cari ya kan penolong dan saya dapetin Pak. Ada satu orang pinter yang hebat sekali dan terkenal. Saudara tahu ya kan, dan betul ya kan, istri mengandung melahirkan anak. Saya tanya sama dia, sama orang ini saudara waktu itu. Bagaimana keadaan anaknya? Bagaimana hidup anaknya? Jadi dia mengungkapkan dengan rasa sedih. Ya kan, bahwa apa yang saya harapkan, ya mungkin dia sampai tercetus di hati dia. Ya kan, seharusnya mungkin Tuhan mau saya tuh tidak punya anak. Saya cari dengan cara yang minta tolong dengan cara yang tidak sesuai dengan saya tahu firman. Tapi saya ada tuntutan. Saudara, ada banyak orang ya kan cari penolong. Apalagi minta pertolongan dari kuasa gelap, dari orang pinter, dari dukun. Tapi ujungnya saudara dia kasih satu. Dia ambil semua yang kita punya. Tapi kita punya juru selamat. Kita punya juru selamat. Berita Natal itu bicara tentang ada damai sejahtera. Kita punya juru selamat. Ya kan? Karena kita mempunyai juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Makanya kita punya apa saudara? Damai sejahtera. Kita punya ketenangan. Kita punya keyakinan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan amin. Ini saudaraku. Ya kan? Saya baru bisa dapatkan satu pengertian. Kenapa kok Yesus datang membawa damai sejahtera? Saudaraku, yang membuat hidup kita jadi tenang, bisa tentram. Saudaraku, karena saudara, Yesus dia menjadikan dirinya sebagai apa? Juru selamat, penolong. Kalau kamu ada apa-apa, kena apa-apa, kalau kamu berseru kepadaku dan percaya, aku akan selamatkan, aku akan tolong, aku akan sembuhkan, aku akan pulihkan, aku akan lindungi, aku akan pelihara, dan aku akan berkati. Yang percaya katakan amin. Mungkin saudara hari-hari ini sedang mengalami yang namanya serangan dalam pikiran. Dalam pikiran diserang pikiran. Ya, perserangan pikiran itu seperti ada suara-suara yang mengintimidasi, yang menteror, yang memberi perintah-perintah untuk menyakiti, menghancurkan daripada hidup saudara. Saudaraku, ini adalah kuasa daripada si jahat, kuasa gelap. Saudara hidup tidak tenang jadinya. Pikiran tidak ada ketenangan. Mungkin saudara mengalami serangan dalam kesehatan. Serangan dalam keluarga atau anak-anak saudara. Saudaraku, saya mau beritahu kepada saudaraku. Kalau saudara memiliki damai sejahtera Kristus, itu satu pertanda bahwa saudara hidup di dalam kuasa Allah. Karena saudaraku, di dalam damai sejahtera inilah, ya kan, kita memiliki kuasa untuk menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Roma 16 ayat 20. Nah, hari ini saudaraku Kristus, ya, judul khotbah saya adalah Yesus datang ke dunia untuk membawa damai sejahtera. Dia datang membawa damai sejahtera di bumi. Kepada siapa? Kepada orang yang berkenan. Saya berdoa saudara orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkenan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi kebenaran, tertanam di dalam pikiran dan hatinya. Saudara, maka saudara, kalau saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera, memelihara damai sejahtera,
paling tidak ada 3 berkat, ada 3 manfaat kalau saudara hidup dalam damai sejahtera. Yang pertama, damai sejahtera Kristus ini berkuasa untuk melenyapkan kegelisahan dan kegentaran hati saudara. Katakan amin. Yohanes 14 ayat 27 katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Katakan amin. Jadi damai sejahtera Kristus ini saudara, yang diberikan ini saudaraku, yaitu itu berkuasa untuk melenyapkan kecemasan. Stres level kita itu turun, lenyap. Ya kan? Karena di dalam damai sejahtera ini mengandung apa saudara? Urapan kasih. Katakan amin saudara. Nah, damai sejahtera ini, saudara bisa bayangkan apa sih damai sejahtera? Sebenarnya damai sejahtera Kristus adalah satu pernyataan. Pernyataan di dalam roh kita. Pernyataan dalam roh kita. Bahwa penderitaan dan pengorbanan Kristus di kayu salib berkuasa membebaskan kita dari segala ikatan ketakutan, ya kan, akan maut dan kematian. Yang percaya katakan amin. Pernyataan roh. Pernyataan roh itu seperti aku punya, aku ngerti, aku tahu, aku percaya bahwa kematian Yesus di salib, ya kan, untuk menghancurkan iblis yang berkuasa atas maut. Aku percaya itu. Karena aku percaya ini, maka muncul yang namanya damai sejahtera di pikiran saya. Yang kedua, damai sejahtera Kristus ini, saudara, adalah pernyataan di dalam roh, ya kan, bahwa darah Kristus berkuasa menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, dari tuduhan-tuduhan, dari segala tuduhan, saudaraku, bersalah. Sehingga saudara dan saya memiliki keberanian untuk beribadah kepada Allah yang hidup dan menerima segala kemurahan Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara dapatkan damai sejahtera ini saudaraku, ya kan, ini adalah satu pernyataan. Ketika saudara ada damai sejahtera di pikiran saudara nih, dengar baik, saudara tahu bahwa Tuhan berkenan kepada saudara. Amin. Ya kan, di mana Tuhan siap sedia untuk menyelamatkan dan menolong saudara. Karena saudara mengerti Tuhan mengasihi saudara. Tuhan berada di pihak saudara. Tuhan menyertai saudara. Katakan amin. Nah, oleh karena itu saudara tahu firman Tuhan katakan gini. Damai sejahtera kita itu, ya kan saudara, ya kan, akan bertumbuh. Semakin besar seiring dengan pengetahuan, pengertian, dan kepercayaan kita akan apa? Kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Semakin banyak firman Tuhan yang menjadi kebenaran, yang tertanam di hati, semakin besar damai sejahtera di dalam pikiran dan hati kita. Katakan amin. Karena damai sejahtera itu berkaitan erat dengan apa saudara? Iman. Kalau tidak ada firman Tuhan, tidak ada janji Tuhan yang tertanam dalam hati kita, maka tidak akan pernah ada damai sejahtera. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Katakan amin. Ya, ini damai sejahtera akibat daripada kebenaran, ya kan, adalah ketenangan dan ketentraman. Itu yang saudara harus tahu. Makanya damai sejahtera yang Kristus beri. Saudaraku, ini bicara tentang kamu sudah dibenarkan. Kamu dibebaskan dari tuduhan bersalah. Kamu layak untuk datang kepada Allah yang Maha Kudus. Bukan karena kamu sudah benar, bukan karena kamu sudah kudus, tapi karena Yesus mati di salib buat kamu. Maka Tuhan bilang, aku berikan damai sejahtera kepadamu. Jadi damai sejahtera itu karena apa? Karena kita tahu kita dibenarkan. Tapi kalau kita merasa bersalah, kalau kita melanggar perintah Tuhan, kita berbuat dosa,
kita berbuat salah, kita berbuat jahat, berpikir jahat, berkata jahat, damai sejahtera ini akan hilang. Damai sejahtera ini akan meninggalkan kita. Ya kan? Jadi damai sejahtera ini kaitan dengan adanya hati nurani yang murni. Sepanjang saudara hidup dan saudara saya hidup dengan hati nurani yang murni, saudaraku, maka di situ damai sejahtera turun. Nah, saudara, ya, katakan amin. Nah, damai sejahtera ini tanda dari apa? Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya, firman kan katakan yang memisahkan kita dari Tuhan itu dosa. Tapi ketika kita mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, minta darah Yesus menyucikan kita, pada saat itulah Allah, damai sejahtera Allah dikembalikan kepada kita. Ya kan? Seturut dengan iman kita. Aku percaya aku sudah diampuni, aku sudah dibenarkan, aku sudah disucikan sekarang. Katakan amin, saudara. Itu. Saudara tidak boleh. Saudara jangan hidup tanpa damai sejahtera. Semenit pun kalau bisa jangan deh. Sejam, seharian, seminggu nggak ada damai sejahtera. Jangan. Kenapa? Kalau kita tidak hidup dengan damai sejahtera itu tanda jalan hidup kita ini tidak lagi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena di dalam yang kedua, di sini saudara dikaitan dengan kedua. Damai sejahtera Kristus itu adalah kompas. Kompas penunjuk arah. Ya saudaraku. Bagi orang percaya yang hidupnya berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, coba baca Kolose 3 ayat 15. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bahasa Ibrani dari kata memerintah. Tadi saudara di sini namanya brabiuo. Yang artinya apa? Bertindak sebagai wasit atau hakim. Dalam menyelesaikan dan memutuskan persengketaan antara dua pihak. Maksudnya begini saudaraku. Di dalam hidup kita suka ada pilihan-pilihan. Ya kan? Yang baik dan yang buruk. Yang benar dan yang salah. Ketika kita memilih yang benar. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka damai sejahtera. Saudara, itu akan memenuhi hati kita. Katakan amin saudara. Ya kan? Dengar baik. Ketika ada damai sejahtera. Nantinya ujungnya apa saudara? Dia akan tuntun kita. Dia kasih nasihat. Dan kita ikutin terus nasihatnya. Maka disitulah ada perlindungan. Ada pemeliharaan. Dia akan cukupi segalanya. Dia akan berkati. Itulah makanya perlunya damai sejahtera dalam hidup kita. Katakan amin. Nah ketika kita mulai kehilangan damai sejahtera. Karena kita memilih. Saudara, jalan menurut daging. Jalan menurut dunia. Jalan menurut dosa. Jalan menurut iblis. Ambil. Di sini hilang damai sejahteranya. Hilang damai sejahteranya. Saudara, ketika kita hilang damai sejahtera, saudaraku, sebenarnya tuh, ya kapan kita tahu hilang damai sejahtera? Hati nurani jerit. Hati nurani ngomong, Sabta, kamu nih sudah melenceng. Hati nurani ngomong, diikuti dengan apa? Hilang sukacita. Kok kita mulai maki-maki orang. Kita mulai jelekin orang, fitnah orang. Kita mulai curi uang orang. Apapun itu. Saudara sebagai orang tua. Sudah diberi anak. Dikasih keturunan. Anak. Mungkin hari-hari saudara bilang, bagaimana dengan masa depan anak-anak saya? Gimana dengan pendidikannya mereka? Gimana dengan apa? Mungkin kita bilang, aduh aku udah tahu bagaimana caranya membesarkan mereka. Dengar baik saudaraku. Kalau Tuhan sudah memulai. Ya kan. Pasti Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya. Bagian kita adalah. Jaga damai sejahtera. Cara kita ngurus. Cara kita bagaimana hidup. Pokoknya pelihara damai sejahtera. Sepanjang kita hidup dalam damai sejahtera.
disitulah koridornya. Saudara khusus, ya kan? Pada saat itulah berkat Tuhan akan menyertai kita. Saudara yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, saudara harus tahu ini damai sejahtera. Saya ingin beritahu, damai sejahtera Kristus itu adalah wadah, ya, wadah bagi mujizat dan berkat Tuhan. Wadah bagi mujizat dan berkat Tuhan. Saudara, mari kita akan lihat saudara Zakaria 8 ayat 11 sampai 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikian firman Tuhan semesta alam. Ya kan? Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberikan buahnya. Tanah akan memberikan hasilnya. Langit akan memberikan air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Saudara, pada zaman Zakaria pada saat itu, bangsa Israel benar-benar paceklik. Krisis ekonomi. Saudara Kristus ya kan, semua nggak musim kekeringan segala macam. Dia bilang, saudara, sebelum Tuhan memberkati, membuat bangsa ini menjadi makmur, saudaraku. Apa yang Tuhan buat? Tuhan berkata, aku akan menabur damai sejahtera. Aku akan menabur damai. Ketika Tuhan menabur damai sejahtera, apa yang terjadi saudara? Pohon anggur yang tidak berbuah memberikan buahnya. Tanah yang tidak memberikan hasil, saudara, memberikan hasilnya. Langit yang tidak pernah menurunkan air hujan, air embunnya, bahkan tiba-tiba dia turun semua. Saudara mengerti prinsip kebenaran ini saudaraku. Ya kan? Tentang kebenaran ini. Sebelum Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Sebelum Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan menabur damai sejahteranya di pikiran kita, di hati kita. Kapan Tuhan menabur damai sejahtera? Ketika dia melihat ada kebenaran firman Tuhan di pikiran dan hati kita. Katakan amin. Jadi dia akan berikan damai sejahtera, dia tabur damai sejahtera. Kalau saudara ada seorang yang suka apa? Baca Alkitab. Katakan amin. Saudara seorang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada kan ada damai sejahtera kalau tidak ada firman Tuhan. Saudaraku, itu seperti nantinya seperti air pancingan. Air pancingan saudara, zaman dulu kita kan punya pompa tuh. Pompanya tuh pakai klep begitu saudara. Jadi kalau misalnya pompa nggak keluar air, kita ambil air sedikit, kita tuang di pompa itu saudara. Pompa keluar gitu saudaraku. Kalau yang dalamnya nggak ada air, maka yang keluar sebanyak daripada air pancingannya doang. Berapa banyak orang Kristen saudaraku, ya kan, dia bisa dapat damai, dia dapat tenang ketika dia didoakan, lega. Tapi setelah itu hilang lagi damainya. Takut lagi, khawatir lagi, sedih lagi, susah lagi. Ketika dia ada di gereja, tenang, ada damai. Pulang gereja, kayaknya udah gak ada lagi damai. Kenapa? Karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang diterima waktu didoakan di gereja itu air pancingan. Ngerti saudaraku? Ya sebesar itu. Ya sebesar itu. Katakan amin. Seharusnya kan yang di dalam itu ada air. Air itu untuk mancing air yang ada di bawah. Saudara bisa ngerti ini, katakan amin. Karena firman Tuhan. Saya akan jelaskan saudaraku. Ya contohnya gini. Kalau saudara baca ya. Markus 4 ayat 38 sampai 40. Saudara kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu air itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya ingin jelaskannya begini. Saudara udah tahu ya, ini ceritanya tentang Yesus bersama dengan para murid ada di perahu. Lalu tiba-tiba datang angin sakal, badai besar. Yang bikin oleng saudara, itu perahu tuh sampai ini kan.
Tetapi itu semua murid-murid panik. Semua murid-murid begitu takut bahwa mereka pasti mati. Inilah hari kematian mereka. Tapi anehnya saudara, Alkitab katakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di belakang. Ya kan? Di belakang, di buritan, di sebuah tilam. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat Yesus kok bisa tenang di tengah-tengah badai? Kok Yesus bisa tidur di tengah badai? Karena Yesus mengetahui badai tidak akan bisa membinasakan dia. Tetapi dia akan mati di atas kayu salib, bukan di danau itu. Dia tahu aku datang, ya kan, dan untuk matinya bukan di danau, kecebur di danau. Tapi nanti di Golgota, itu yang membuat dia tenang bisa tidur. Karena dia punya firman Tuhan, punya janji Bapa, katakan amin. Ya dia alasan datang, waktunya belum, tugasnya belum selesai. Makanya bisa tidur. Nah ketenangan Yesus, damai sejahtera yang Yesus miliki itu saudaraku. Yang karena ada kebenaran berkuasa. Untuk apa? Menghardik badai. Makanya dia berkata, diamlah, tenanglah. Tenang langsung. Saudara lihat ini. Saya kasih tahu tadi. Ya kan, bahwa Tuhan bisa bekerja. Kuasa Allah bisa bekerja. Kuasa Allah dalam diri saudara, urapan Allah yang dalam diri saudara, itu bisa aktif bekerja hanya apabila Tuhan menabur damai sejahtera. Kapan dia berikan damai sejahteranya? Ketika ada firman. Ada kebenaran firman di dalam pikiran dan hati kita. Saudara, katakan amin saudara. Ini harus firman harus dieksekusi. Kalau nggak ada firman nggak bisa. Nggak akan pernah tenang. Saudaraku, ya kan? Dan firman ini bekerja. Saudaraku. Saya kasih contoh lagi di Alkitab. Saya pernah dengar cerita tentang Petrus tidur. Kisah 12 ayat 6 dan 7 saya akan bacakan buat saudara. Ya, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan Petrus kepada orang banyak. Alkitab katakan Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit dari pengawal sedang berkawal di muka pintu. Belenggu sudah dua-dua. Dia bisa tidur. Padahal saudara, ya kan, besoknya Herodes akan menghukum dia, hukum mati dia. Besok mau hukum mati di hadapan orang banyak. Dalam keadaan di rantai, dia bisa tidur nyenyak. Kesempatan tidurlah, istirahat gitu. Saudara, apa yang menyebabkan Petrus itu bisa tidur? Damai sejahtera. Katakan amin. Kalau gak ada damai sejahtera gak bisa tidur. Karena damai sejahtera memberikan kita ketenangan dan ketenteraman. Nah sekarang pertanyaannya, damai sejahtera itu kan timbul karena adanya kebenaran firman. Firman yang mana yang membuat dia bisa tidur? Pada waktu Yesus, saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus pernah bicara sama Petrus. Ketika Petrus bilang, itu Yohanes tuh enggak mati toh. Lalu Yesus berkata di dalam Yohanes 21 ayat 18-19. Aku berkata kepadamu Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau akan mengikat pinggangmu sendiri dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dia mati bukan usia muda, tapi dia mati pada usia apa? Sudah tua. Nah, pertanyaannya sekarang gini, waktu dia ditangkap sama Herodes, mau dijatuhkan hukuman mati besoknya, Petrus itu sudah tua atau masih muda? Masih muda, seumuran Yesus. Yesus kan hitungannya muda, 30-an. Makanya dia percaya. Wah, aku gak mati sekarang. Herodes penguasa yang gak bisa terbantahkan, yang paling berkuasa sekalipun sudah vonis. Manusia sudah vonis mati. Kalau Tuhan belum vonis mah tidur aja lah. Besok juga bangun. Dengar gak saudaraku? Nah, damai sejahtera Allah ini yang menyebabkan Allah turut bekerja. Allah kirim malaikat. Kita baca
Kisah 12 ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Tiba-tiba. Kenapa? Ada damai sejahtera. Kalau ada ketakutan, malaikat akan jauh. Kalau ada kemarahan, kebencian, malaikat akan jauh. Tapi kalau ada damai sejahtera, malaikat bisa dekat. Katakan amin saudara. Lalu dia dibangunkan Petrus. Katanya bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Rantainya gugur terbuka. Pintu yang digembok terbuka. Lalu malaikat bilang, pakai baju. Pakai baju, dia pakai aja baju. Dia kira ini orang. Jalan, baru sadar, malaikat toh. Karena dia damai, dia datangnya pulang. Ketok lagi pintu ke tempat kul dia. Dia kan punya kul, saudara, punya komsel. Ketok rumahnya. Orang lihat, ini Petrus apa hantu gitu kan. Kok bisa? Damai sejahtera. Damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah. Jadi gini, saudara jangan marah loh, jangan kecewa loh sama Tuhan. Karena Tuhan kok gak jawab doa, usaha kok gak gagal, kok gak ada pertolongan, gak ada mujizat. Bukan, jangan. Coba cek, di sini ada damai sejahtera enggak? Di sini ada kasih enggak? Kalau di sini ada damai sejahtera, karena ada firman di sini, percaya pasti Tuhan turut bekerja. Kita nggak akan pernah bisa mengalami mujizat dan berkat Tuhan kalau kita tidak percaya dan kita tidak hidup dalam damai sejahtera. Tuhan akan bekerja, melindungi kita, memelihara kita, memberkati kita hanya apabila ada damai sejahtera. Dasarnya apa firmannya? Ada Yesaya 6:26 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi apa yang kita kerjakan, Tuhan akan lakukan kalau ada damai sejahtera. Katakan amin. Saudara akan bisa melihat iblis tetap berada di bawah kaki saudara. Saudara akan hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus hanya apabila saudara hidup dalam damai sejahtera. Katakan amin. Saudara mau hidup dalam damai sejahtera? Ini namanya kado Natal yang terbaik. Ini kado Natal saudara. Ini kado Natal. Yesus datang untuk bawa apa? Damai sejahtera. Bukan untuk semua orang, tapi kepada semua orang yang berkenan. Siapa orang yang berkenan? Yang percaya, yang punya firman. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk pesan firman-Mu. Biarlah terus membuka hati dan kami Tuhan, buka pikiran kami. Betapa pentingnya damai sejahtera-Mu. Kami mau Yesus terima kasih. Kami punya juru selamat, kami punya Tuhan. Kami punya penolong, penolong yang setia. Penolong yang menolong tanpa pamrih. Karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak berkesudahan. Kau tahu keadaan anak-anak-Mu hari ini. Dalam pergumulan, kesedihan, kesusahan. Berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, semua anak-anak-Mu. Damai sejahtera yang lenyapkan kecemasan, stres kami. Damai sejahtera yang dapat menuntun jalan dan langkah hidup kami. Supaya kami bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya damai sejahtera-Mu ini Tuhan. Awal, wadah bagi berkat Tuhan, bagi mujizat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Ya Tuhan, untuk pelayanan ini Tuhan. Kau berkati berlipat kali ganda. Terima kasih banyak Bapa. Kau berikan kado Natal buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus. Sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persaudaraan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persaudaraan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persaudaraan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Sebab kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudaraku.